Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yarnisa Fitri. Saya mahasiswi dari Institut Agama Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Saya dari Fakultas Tarbiyah, tepatnya Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Saya berasal dari kelas BKPI 2A dengan NIM 2115008. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dengan dosen pengampu Ibu Miska Zulfa. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi komunikasi antar pribadi. Mari simak materinya sama-sama. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada situasi kerumunan orang, yang bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi. Fungsi komunikasi antar pribadi yang pertama adalah membentuk identitas diri. Dalam hal ini, komunikasi antar pribadi dapat membantu individu dalam membentuk identitas dirinya, yang didasarkan pada hubungan dan juga pencitraan diri. Kedua, yaitu memahami diri dan orang lain. Pentingnya memahami diri sendiri dan orang lain dalam komunikasi antar pribadi tentang diri sendiri dan orang lain dapat diperoleh melalui interaksi yang kita lakukan dengan orang lain dan juga bersedia membuka diri kepada orang lain. Pengaruhnya yaitu dalam komunikasi antar pribadi diantaranya adalah meningkatkan efektivitas komunikasi interpersonal. Fungsi yang ketiga yaitu mengembangkan hubungan interpersonal. Dalam mengembangkan hubungan interpersonal di komunikasi antar pribadi dapat membantu kita terhubung dengan orang lain, membentuk serta mengembangkan hubungan yang baik sebagai makhluk sosial. Tentunya individu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya demi mengurangi tekanan dan terhindar dari kesendirian, dan juga memungkinkan individu untuk dapat saling berbagi dan menjadikan individu tersebut menjadi lebih positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Fungsi yang keempat yaitu menyesuaikan diri. Tiap-tiap individu mempunyai gaya interpersonal sendiri, namun kita menyesuaikan diri dengan suara, bentuk, dan isi pesan yang mereka sampaikan. Salah satu dari teori-teori komunikasi antar pribadi yang menjelaskan tentang hal ini yaitu teori akomodasi komunikasi. Yaitu mengurangi ketidakpastian. Dalam memperoleh informasi yang kita terima tentu ada sejumlah ketidakpastian yang dialami. Salah satu teori komunikasi antar pribadi yang menggali terkait hal pengurangan ketidakpastian. Keenam yaitu memperoleh informasi. Selama berlangsungnya proses komunikasi antar pribadi, banyak hal yang mengenai informasi dan pengetahuan yang dapat membantu kita dalam berkomunikasi secara lebih efektif dengan orang lain. Seperti halnya kita dapat mengenal orang lain yang dapat membuat kita memprediksi apa saja yang mereka rasakan, pikirkan, dan mereka lakukan. Yang ketujuh yaitu mempengaruhi orang lain. Dalam komunikasi antar pribadi mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai, seperti salah satunya untuk mempengaruhi orang lain. Demi mencapai tujuan tersebut, biasanya individu menggunakan teknik komunikasi persuasif agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau meyakinkan melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Terakhir atau yang kedelapan yaitu mendeteksi kebohongan. Salah satu fungsi komunikasi antar pribadi yaitu berfungsi untuk mendeteksi kebohongan seseorang. Dengan menggunakan metode verbal untuk mendeteksi kebohongan jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode nonverbal. Walaupun secara umum ada beberapa pandangan yang mengatakan hal sebaliknya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait materi fungsi komunikasi antar pribadi. Jikalau ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.